dan saya Venezia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pengembangan bisnis internasional. Jadi, tonton terus video ini ya. So, let's get started. Pengembangan bisnis internasional telah menjadi aspek krusial dalam era globalisasi ekonomi yang semakin mendalam. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis negara mereka, tetapi mereka menjelajahi pasar internasional untuk mencari peluang pertumbuhan yang lebih besar. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang berbeda-beda di berbagai pasar global. Pengembangan bisnis internasional tidak hanya mengenai ekspansi geografis, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang budaya, regulasi, dan dinamika pasar setempat. Namun, dengan pemahaman yang tepat dan pendekatan yang cermat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meraih kesuksesan di panggung global. Kita akan menjelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengembangan bisnis internasional, strategi-strategi yang dapat diterapkan, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam upaya untuk memperluas cakupan internasional mereka. Pengembangan bisnis internasional merupakan suatu langkah strategis yang tak terhindarkan bagi perusahaan dalam era globalisasi saat ini. Dengan pasar domestik yang semakin terbatas, perluasan ke pasar internasional telah menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Fenomena ini didorong oleh kemajuan teknologi, komunikasi yang semakin mudah, serta perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional. Perusahaan yang mampu mengidentifikasi peluang dan mengelola tantangan dalam pasar global dapat meraih manfaat besar, seperti diversifikasi risiko, peningkatan pendapatan, dan akses ke sumber daya yang lebih beragam. Oleh karena itu, pengembangan bisnis internasional tidak hanya menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut tentang strategi, risiko, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan pengembangan bisnis internasional sangat penting untuk mendukung kesuksesan perusahaan di tingkat global. Pengembangan bisnis internasional menggambarkan peran pentingnya perusahaan dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung secara global. Di era saat ini, bisnis tidak lagi terbatas oleh batas-batas nasional, dan perusahaan harus melihat ke luar negeri untuk mencari peluang pertumbuhan yang lebih besar. Pengembangan bisnis internasional adalah tentang menjalani perjalanan yang penuh tantangan di pasar-pasar internasional yang beragam. Ini tidak hanya melibatkan ekspansi geografis, tetapi juga memahami perbedaan budaya, regulasi, dan perilaku konsumen di berbagai pasar tersebut. Maka dari itu, pengembangan bisnis internasional merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan strategi yang cermat. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi konsep ini lebih dalam, membahas suatu strategi yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan global, serta mengungkapkan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan ketika mereka berhasil memasuki pasar internasional. Pengembangan bisnis internasional adalah langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk memperluas cakupan operasional mereka di luar wilayah domestik. Hal ini memerlukan perencanaan yang cermat, penelitian pasar, dan strategi ekspansi yang tepat guna untuk berhasil menghadapi dinamika pasar global yang beragam. Dalam konteks ini, perusahaan harus mengadaptasi produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal di berbagai negara. Selain itu, pengembangan bisnis internasional juga melibatkan manajemen risiko yang lebih kompleks, seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, dan ketidakpastian geopolitik. Selain itu, dalam pengembangan bisnis internasional, perusahaan seringkali berhadapan dengan persaingan yang lebih intensif karena bersaing dengan pemain lokal dan internasional di pasar asing. Oleh karena itu, inovasi, diferensiasi produk, dan peningkatan efisiensi operasional menjadi kunci keberhasilan. Di samping itu, penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal, seperti distributor, pemasok, dan lembaga keuangan, untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis di pasar tersebut.
Dalam pengembangan bisnis internasional, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, untuk memenuhi tuntutan konsumen global yang semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Selain mencari peluang pertumbuhan, perusahaan juga harus menjaga reputasi mereka di mata masyarakat internasional. Secara keseluruhan, pengembangan bisnis internasional adalah langkah yang kompleks dan berisiko, tetapi dapat memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan di pasar global yang kompetitif. Memasuki pasar global. Memasuki pasar global adalah langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan operasional mereka di luar batas domestik. Ini melibatkan ekspansi bisnis ke berbagai negara dengan tujuan untuk mencari peluang pertumbuhan baru dan meningkatkan pangsa pasar global. Untuk berhasil memasuki pasar global, perusahaan perlu melakukan persiapan dan penelitian yang teliti. Pertama, mereka harus memahami perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan regulasi di negara-negara yang ingin mereka tuju. Ini akan membantu perusahaan dalam mengadaptasi produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Selain itu, perusahaan juga harus mengevaluasi risiko dan peluang yang terkait dengan masuk ke pasar asing. Risiko seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, dan ketidakpastian politik dapat memengaruhi kinerja bisnis. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik adalah kunci dalam strategi memasuki pasar global. Selanjutnya, perusahaan perlu memilih strategi ekspansi yang tepat. Mereka dapat memilih untuk menjual produk atau layanan yang sama di berbagai negara atau mengembangkan produk yang disesuaikan dengan pasar tertentu. Pilihan ini harus didasarkan pada analisis pasar yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang preferensi konsumen. Kerjasama dengan mitra lokal, seperti distributor atau pemasok, juga penting dalam memasuki pasar global. Mitra lokal dapat membantu perusahaan memahami lebih baik pasar setempat dan mengatasi hambatan masuk yang mungkin ada. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan aspek logistik, seperti rantai pasokan internasional dan distribusi, untuk memastikan produk atau layanan mereka dapat diakses dengan mudah di pasar global. Ini juga termasuk pemikiran tentang infrastruktur dan jaringan transportasi yang dibutuhkan. Terakhir, perusahaan juga harus memikirkan strategi pemasaran dan promosi global yang efektif. Ini bisa mencakup penggunaan media sosial, iklan internasional, dan strategi branding yang relevan dengan pasar target. Dalam rangka memasuki pasar global, perusahaan harus bersedia untuk berinvestasi waktu, sumber daya, dan komitmen jangka panjang. Meskipun ada risiko yang terlibat, pasar global juga menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan yang melakukan persiapan dan pelaksanaan yang tepat. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategi yang adaptif, perusahaan dapat meraih kesuksesan dalam lingkungan bisnis global yang kompetitif. Memasuki pasar global adalah langkah strategis yang melibatkan ekspansi bisnis sebuah perusahaan ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan dari peluang di pasar internasional. Langkah ini mungkin dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan yang lambat di pasar domestik, persaingan yang meningkat, atau potensi peningkatan margin keuntungan melalui akses ke pasar yang lebih luas. Proses memasuki pasar global melibatkan sejumlah tahap penting. Pertama, perusahaan harus melakukan analisis pasar global yang komprehensif untuk memahami karakteristik, potensi, dan risiko di pasar yang mereka tuju. Ini mencakup penelitian tentang kebutuhan konsumen, pesaing, regulasi, dan tren pasar di negara-negara yang menjadi target ekspansi. Setelah analisis pasar selesai, perusahaan harus menentukan strategi ekspansi yang paling sesuai. Pilihan strategi ini dapat melibatkan ekspor, investasi langsung, kemitraan, atau akuisisi perusahaan lokal. Keputusan ini harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk tingkat risiko yang dapat diterima, sumber daya yang tersedia, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, perusahaan perlu menyesuaikan produk atau layanan mereka agar sesuai dengan pasar target. Ini mungkin melibatkan penyesuaian desain, fitur, harga, atau bahkan penamaan produk untuk mencerminkan budaya dan preferensi lokal.
Adopsi budaya dan bahasa juga bisa menjadi kunci dalam meraih dukungan konsumen di pasar asing. Aspek logistik, seperti rantai pasokan, pengiriman, dan infrastruktur juga penting. Perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan mereka dapat didistribusikan dengan efisien dan aman sampai ke tangan konsumen di luar negeri. Hal ini bisa melibatkan kerjasama dengan mitra logistik atau investasi dalam infrastruktur lokal. Manajemen risiko juga merupakan komponen penting dalam memasuki pasar global. Fluktuasi mata uang, perubahan politik, dan ketidakpastian regulasi adalah beberapa risiko yang harus diatasi. Ini bisa dilakukan dengan mengadopsi instrumen keuangan yang tepat, diversifikasi risiko, atau mengikuti pemantauan pasar yang cermat. Terakhir, promosi dan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan pasar target. Perusahaan perlu memikirkan bagaimana mereka akan membangun merek mereka di pasar asing, mengenali saluran distribusi yang efektif, dan mengkomunikasikan nilai produk atau layanan mereka kepada konsumen lokal. Secara keseluruhan, memasuki pasar global adalah langkah besar yang memerlukan persiapan dan strategi yang matang. Namun, jika dilakukan dengan baik, dapat membuka peluang pertumbuhan yang signifikan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam pasar global yang terus berubah dan kompetitif. Meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam pasar global yang terus berubah dan kompetitif merujuk pada upaya perusahaan untuk memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang di tengah dinamika pasar internasional yang serba cepat dan kompetitif. Keberlanjutan bisnis di sini mencakup kemampuan perusahaan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Dalam konteks pasar global yang selalu berubah, perusahaan harus mampu berinovasi secara terus-menerus untuk menjawab perubahan permintaan konsumen, teknologi baru, dan perubahan regulasi. Mereka juga harus dapat mengatasi risiko yang muncul, seperti fluktuasi mata uang, ketidakpastian politik, dan perubahan tren pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam operasi mereka untuk memenuhi tuntutan konsumen dan regulasi yang semakin ketat di pasar global. Strategi CSR, Corporate Social Responsibility, yang baik dapat membantu membangun reputasi yang positif dan memenangkan hati konsumen yang semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Dalam pasar global yang kompetitif, perusahaan juga perlu mempertimbangkan strategi diferensiasi produk dan pemasaran yang kuat untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk inovatif, dan pelayanan pelanggan yang unggul juga dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk distributor, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, dapat membantu perusahaan membangun basis yang lebih kuat di pasar global. Ini juga dapat membantu mereka memahami dinamika pasar setempat dengan lebih baik. Meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam pasar global yang dinamis dan kompetitif adalah tentang menjalani proses adaptasi terus-menerus, berinvestasi dalam inovasi, menjaga kualitas layanan dan produk, serta mematuhi standar lingkungan dan sosial yang tinggi. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek-aspek ini, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan memastikan kelangsungan bisnis mereka dalam pasar global yang penuh tantangan. Pendekatan holistik adalah kerangka kerja atau filosofi yang menganggap suatu sistem atau masalah sebagai suatu keseluruhan yang lebih besar daripada sekadar jumlah dari bagian-bagian individunya. Dalam konteks ini, pendekatan holistik melibatkan pemahaman bahwa semua elemen yang terkait saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, sehingga tidak dapat dipahami atau dipecahkan dengan memeriksa setiap elemen secara terpisah. Sebaliknya, pendekatan ini mendorong kita untuk melihat gambaran yang lebih besar, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan atau keputusan terhadap sistem secara keseluruhan. Dengan pendekatan holistik, masalah kompleks dapat dipecahkan dengan lebih baik karena fokusnya bukan hanya pada aspek-aspek individual, tetapi juga pada hubungan dan keterkaitan antara elemen-elemen tersebut. Ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan bisnis, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif. Strategi ekspansi internasional.
Strategi ekspansi internasional adalah rencana perusahaan untuk memperluas operasi bisnis mereka di luar batas domestik, dengan tujuan untuk mencapai pangsa pasar dan pertumbuhan yang lebih besar di tingkat global. Dalam mengembangkan strategi ini, perusahaan pertama-tama harus melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami karakteristik dan potensi pasar asing yang mereka targetkan. Faktor seperti budaya, hukum, regulasi, tingkat persaingan, dan preferensi konsumen harus dianalisis dengan cermat. Setelah pemahaman yang mendalam tentang pasar tercapai, perusahaan kemudian dapat memilih strategi ekspansi yang paling sesuai. Ini bisa berupa ekspor, investasi langsung asing, FDI, kemitraan dengan perusahaan lokal, atau akuisisi perusahaan yang sudah ada di pasar target. Selanjutnya, perusahaan perlu menyesuaikan produk atau layanan mereka agar sesuai dengan pasar target. Hal ini mungkin melibatkan modifikasi produk, harga, branding, atau bahkan strategi pemasaran yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal. Pengelolaan rantai pasokan dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mengamankan suplai dan distribusi produk atau layanan di pasar asing. Manajemen risiko adalah komponen kunci dalam strategi ekspansi internasional. Perubahan kurs mata uang, perubahan regulasi, dan perubahan politik di negara target dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek pemasaran dan promosi. Strategi ini harus disesuaikan dengan pasar target dan dapat melibatkan iklan, promosi, dan branding yang relevan dengan konsumen lokal. Strategi ekspansi internasional adalah langkah penting bagi perusahaan yang ingin meraih peluang di pasar global. Dengan persiapan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang pasar asing, dan strategi yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan dan keberhasilan mereka di panggung global yang semakin kompetitif. Strategi ekspansi internasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka di pasar luar negeri. Ini melibatkan upaya untuk memperluas jangkauan operasional dan memasuki pasar global dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Prosesnya dimulai dengan analisis pasar yang mendalam, yang melibatkan penelitian tentang potensi pasar, persaingan, dan regulasi di negara-negara yang menjadi target ekspansi. Berdasarkan pemahaman ini, perusahaan kemudian merancang strategi yang sesuai, yang bisa mencakup ekspor produk mereka, mendirikan cabang di luar negeri, bermitra dengan perusahaan lokal, atau bahkan melakukan akuisisi perusahaan yang sudah ada di pasar asing. Selanjutnya, perusahaan harus mengadaptasi produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar target. Ini bisa berarti menyesuaikan fitur produk, harga, atau bahkan desain produk agar sesuai dengan selera konsumen lokal. Pemasaran juga harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat untuk mencapai efektivitas maksimal dalam menjangkau pasar sasaran. Manajemen risiko adalah aspek penting lainnya dari strategi ekspansi internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, dan perubahan politik yang dapat memengaruhi operasi mereka di luar negeri. Ini memerlukan perencanaan dan strategi yang cermat untuk mengelola risiko ini. Akhirnya, untuk sukses dalam strategi ekspansi internasional, perusahaan harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan persaingan global yang berubah-ubah. Ini melibatkan inovasi berkelanjutan, pemantauan pasar yang aktif, dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap peluang dan ancaman yang muncul. Strategi ekspansi internasional adalah langkah besar yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Dengan perencanaan yang cermat, pemahaman pasar yang mendalam, dan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam strategi ekspansi internasional yang dapat membantu perusahaan memaksimalkan peluang pertumbuhan di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dalam konteks pasar global yang dinamis, perusahaan harus mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi di berbagai negara. Risiko tersebut mencakup fluktuasi mata uang, ketidakpastian politik, perubahan regulasi, dan risiko operasional yang terkait dengan rantai pasokan internasional.
Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko ini atau bahkan mengubahnya menjadi peluang. Misalnya, dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak mata uang berjangka, perusahaan dapat melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang merugikan. Manajemen risiko juga melibatkan pemantauan konstan terhadap perkembangan pasar global, memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis internasional. Dengan demikian, manajemen risiko yang efektif bukan hanya melindungi perusahaan dari potensi kerugian, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang di pasar global yang penuh tantangan. Mengatasi tantangan bisnis internasional. Mengatasi tantangan bisnis internasional adalah langkah penting bagi perusahaan yang ingin berhasil beroperasi di pasar global yang kompleks. Tantangan-tantangan ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk perbedaan budaya, hukum, regulasi, serta persaingan yang intensif di pasar asing. Dalam menghadapinya, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang adaptif dan cermat. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang pasar dan konsumen setempat, sehingga mereka dapat mengadaptasi produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan preferensi lokal. Selain itu, manajemen risiko yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi risiko seperti fluktuasi mata uang dan perubahan regulasi yang dapat memengaruhi operasi internasional. Kerjasama dengan mitra lokal dan pemangku kepentingan juga dapat membantu perusahaan merespons dengan lebih baik terhadap dinamika pasar. Terpenting, kesediaan untuk berinovasi, belajar, dan beradaptasi dengan cepat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bisnis internasional. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat mengubah tantangan menjadi peluang, mencapai keberhasilan, dan memperkuat posisi mereka di panggung global. Mengatasi tantangan bisnis internasional adalah upaya perusahaan untuk menghadapi berbagai hambatan dan risiko yang muncul saat mereka memasuki pasar global. Tantangan tersebut mencakup perbedaan budaya, bahasa, peraturan, serta persaingan yang seringkali lebih sengit daripada di pasar domestik. Dalam menghadapinya, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang inklusif dan adaptif. Ini termasuk penyesuaian produk atau layanan mereka untuk mencocokkan dengan preferensi dan tuntutan pasar asing. Selain itu, perusahaan harus memahami perbedaan hukum dan regulasi di negara-negara yang mereka targetkan, sehingga mereka dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen risiko juga penting, dengan perusahaan harus melihat ke depan untuk mengantisipasi potensi risiko seperti fluktuasi mata uang atau perubahan politik yang dapat memengaruhi operasi mereka. Kerjasama dengan mitra lokal dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan setempat juga membantu perusahaan beradaptasi dengan lebih baik terhadap kondisi pasar yang kompleks. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan meraih kesuksesan dalam bisnis internasional. Mengatasi tantangan bisnis internasional melibatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi berbagai kendala yang muncul ketika beroperasi di pasar global yang beragam. Tantangan tersebut mencakup perbedaan budaya, bahasa, peraturan, dan bahkan siklus bisnis yang berbeda di berbagai negara. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang proaktif dan adaptif. Perusahaan perlu memahami dengan baik dinamika pasar setempat dan berinovasi dalam menghadapinya. Ini bisa berarti penyesuaian produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal atau bahkan mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan pasar tersebut. Manajemen risiko yang baik juga penting untuk melindungi bisnis dari perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi mata uang, atau risiko politik yang mungkin muncul. Selain itu, penting untuk membangun jaringan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal, seperti mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat setempat, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis internasional. Dalam menghadapi tantangan bisnis internasional, kesediaan untuk belajar, beradaptasi, dan berfleksibilitas adalah kunci untuk meraih keberhasilan jangka panjang di pasar global yang dinamis. Mengatasi tantangan bisnis internasional adalah proses yang memerlukan ketangguhan dan strategi yang matang ketika sebuah perusahaan memasuki pasar global.
Tantangan-tantangan ini mencakup segala sesuatu, mulai dari perbedaan budaya, hukum, dan kebiasaan bisnis hingga faktor eksternal seperti fluktuasi mata uang dan ketidakpastian politik di negara-negara asing. Dalam menghadapinya, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk berpikir jangka panjang dan fleksibel. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang pasar target, yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan lingkungan setempat. Perusahaan juga harus memiliki strategi manajemen risiko yang kokoh, termasuk lapisan perlindungan terhadap risiko finansial, hukum, dan operasional yang mungkin muncul. Selain itu, penting untuk memahami bahwa keberhasilan di pasar global seringkali memerlukan kerjasama dengan mitra lokal yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang unik bagi pasar tersebut. Dalam hal ini, adaptasi dan fleksibilitas merupakan kunci untuk menghadapi tantangan bisnis internasional dan meraih kesuksesan jangka panjang di panggung global yang penuh dengan dinamika yang tak terduga. Mengatasi tantangan bisnis internasional adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menangani berbagai hambatan dan kompleksitas yang muncul ketika mereka memasuki pasar global. Tantangan ini mencakup sejumlah faktor, seperti perbedaan budaya, hukum, dan regulasi di berbagai negara, serta fluktuasi mata uang dan perubahan kondisi politik yang dapat memengaruhi operasi bisnis. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dengan cermat, menganalisis risiko potensial, dan mengadaptasi strategi mereka sesuai keadaan pasar yang berubah-ubah. Selain itu, penting untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat setempat, untuk memahami lebih baik dinamika pasar yang kompleks. Dengan pendekatan yang proaktif dan komprehensif, perusahaan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam skala global. Analisis pasar global. Analisis pasar global adalah tahap kritis dalam strategi bisnis internasional di mana perusahaan melakukan penelitian menyeluruh tentang pasar asing yang menjadi target ekspansi mereka. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang mendalam tentang karakteristik pasar, preferensi konsumen, persaingan, serta faktor-faktor ekonomi dan politik yang dapat memengaruhi operasi bisnis. Analisis pasar global membantu perusahaan memahami apakah ada peluang pertumbuhan yang layak di pasar tersebut, sekaligus mengidentifikasi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi di pasar-pasar tersebut, yang mungkin memerlukan penyesuaian strategi pemasaran, produk, atau layanan mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar global, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih cerdas, memaksimalkan peluang, dan mengurangi risiko dalam upaya mereka untuk memasuki pasar internasional atau memperluas cakupan global mereka. Analisis pasar global merupakan proses penting yang melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar di tingkat internasional. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan perusahaan untuk memahami potensi dan risiko pasar asing yang menjadi fokus ekspansi mereka. Analisis pasar global mencakup penelitian tentang ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, tingkat persaingan, serta perilaku konsumen di berbagai negara atau wilayah. Selain itu, analisis ini juga mencakup pemahaman tentang tren industri dan regulasi yang berlaku di pasar-pasar tersebut. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis pasar global, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang mungkin, menyesuaikan strategi bisnis mereka, dan mengambil keputusan yang terinformasi dalam upaya mereka untuk memasuki pasar internasional atau memperluas kehadiran global mereka. Analisis pasar global langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan bisnis internasional. Ini melibatkan pengumpulan, pemahaman, dan interpretasi data tentang pasar-pasar di seluruh dunia. Dalam analisis ini, perusahaan memeriksa berbagai aspek, termasuk potensi pasar, peluang pertumbuhan, hambatan yang mungkin muncul, dan tingkat persaingan. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, fluktuasi mata uang, dan kondisi politik di negara-negara yang mereka targetkan.
Tujuan dari analisis pasar global adalah untuk mengidentifikasi apakah ekspansi internasional akan menjadi langkah yang bijaksana, serta untuk merencanakan strategi yang sesuai untuk menghadapi berbagai dinamika pasar yang ada. Dengan demikian, analisis pasar global memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi risiko dalam upaya ekspansi global mereka. Analisis pasar global adalah proses yang penting dalam pengembangan bisnis internasional yang melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar-pasar luar negeri. Ini memerlukan penelitian yang seksama terkait dengan karakteristik pasar, potensi pertumbuhan, serta dinamika kompetitif di berbagai negara atau wilayah. Perusahaan juga perlu memeriksa faktor-faktor yang dapat memengaruhi operasi mereka, termasuk peraturan pemerintah, fluktuasi mata uang, dan perubahan politik. Selain itu, analisis pasar global mencakup pemahaman tentang perilaku konsumen dan tren pasar di tingkat global, yang dapat berbeda dari pasar domestik. Hasil dari analisis ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang apakah perusahaan harus memasuki pasar asing, bagaimana mereka harus menyusun strategi produk, dan bagaimana mereka dapat bersaing di pasar global yang dinamis. Dengan kata lain, analisis pasar global membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang informasional dan efektif untuk sukses dalam lingkungan bisnis internasional yang beragam. Analisis pasar global merupakan fondasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan di panggung internasional yang beragam dan kompleks. Proses analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data, memahami tren, dan mengidentifikasi peluang serta risiko yang ada di pasar asing yang mereka incar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik pasar luar negeri, perusahaan dapat merancang strategi yang tepat dan berinformasi untuk memasuki pasar tersebut. Keputusan bisnis yang didasarkan pada analisis pasar global lebih mungkin berhasil karena meminimalkan ketidaktahuan dan mengurangi risiko kesalahan. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menyusun produk, layanan, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen setempat. Dengan demikian, analisis pasar global adalah alat yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis internasional, membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang beragam, bersaing dengan efektif, dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat global. Analisis pasar global memiliki peran kunci dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang beragam, bersaing dengan efektif, dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di panggung global. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar luar negeri, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka dengan nuansa lokal, budaya, dan peraturan yang berlaku. Ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan efektif dan meraih hati konsumen di pasar asing. Selain itu, dengan menganalisis persaingan di tingkat global, perusahaan dapat mengidentifikasi celah di pasar dan merancang strategi yang memungkinkan mereka bersaing secara efisien. Terpenting, analisis pasar global membantu perusahaan merencanakan dengan bijaksana, mengurangi risiko, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memaksimalkan peluang di pasar global yang dinamis dan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat global. Jadi, itulah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat untuk terus nonton video di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.